Ya, pada video kali ini gue bakal coba ngejelasin apa itu MEF protection ya, yang ada di samping dari brief ini ya. Nah, di sini gue bakal coba ngejelasin kapan waktu yang tepat kita menggunakan MEF protection, kapan waktu yang tepat kita untuk tidak menggunakannya, dan apakah ini berguna ya, seberapa berguna dia untuk aktivitas transaksi blockchain ya. Nah, di sini gue bakal ngejelasin dulu ya apa itu MEF ya, MEF ya. Jadi MEF ini adalah kumpulan nilai maksimum yang diekstrak oleh penyumbang atau validator, penambang atau validator ya, dengan menata ulang menata ulang runtutan, bisa bilang runtutan transaksi dari fee yang terbesar hingga yang kecil ya. Nah, dan MEF protection ini apa bang? Jadi MEF protection ini adalah tools ya, yang dirancang emang khusus untuk melindungi transaksi kripto dari eksploitasi nilai ekstraksi maksimal atau MEF ya. Jadi gunanya si logo robot ini atau MEF protection ini, dia untuk melindungi dari serangan MEF. Nah, maksudnya serangan MEF itu gimana bang? Jadi di MEF ini ada berbagai macam serangan ya, seperti front running ya, dan juga back running ya. Ya, yang ketiga itu ada sandwich attack ya, di mana dia menggabungkan dari front running dan juga back running. Nah, jadi apakah MEF protection ini penting ya ketika kita mau beli kripto atau meme coin kayak gini lah contohnya ya, atau beli coin micin atau altcoin ya, segala macam. Nah, ini tergantung ya. Kalau transaksi lu kecil ya dan nggak gede banget, kayak misalnya lu sekali masuk cuman 1 sampai $5 lah atau $10 lah ya. 1 sampai $10. MEF ini apakah penting? Tergantung ya. Kalau misalnya di sini ya kayak di meme coin ini ya, di mana ini volume transaksinya nggak terlalu besar ya. Lu kalau cuman masuk pakai 1 atau $5 lah katakan ya, ini lu nggak pakai MEF protection juga nggak masalah. Karena apa? Untuk apa ya, token-token begini itu biasanya jarang banget ya yang melakukan MEF attack ya, kayak misalnya front running ataupun back running ya. Apalagi token-token kayak gini yang dimana holdernya ini juga dikit gitu, nggak terlalu banyak kena spotlight kayak koin-koin altcoin yang lain gitu ya. Nah, jadi kapan waktu yang tepat untuk menggunakan atau nyalahin map protection ya? Yang pertama ya, ketika lu ketika lu bertransaksi dengan nominal besar ya. Nah, di situ map protection ini sangat berguna ya. Karena apa? Biar menghindari transaksi lu ya dari serangan sandwich attack. Nah, di sini gue bakal jelasin ya ketiga macam serangan ini ya, front running ya, back running dan juga sandwich attack. Nah, ya, di gambaran pertama ini gue bakal coba ngejelasin ya dari front running ya, efek dari kita nggak menyalakan ini ya, MEF protection, dan ini misalnya ada serangan front running ya. Nah, di sini front running ini cara kerjanya gimana bang ya? Jadi di sini gue ada 4 kategori ya, mengategorikan 4 jenis transaksi ya. Yang pertama dengan fee rendah, yang kedua dengan fee rata-rata, dan yang ini dengan fee besar. Nah, yang keempat ini adalah kategori dari pelaku front running ya. Nah, jadi contohnya gini ya, fee rendah ya, fee rendah. Itu misalnya lu beli koin ini ya, lu beli token ini, lu beli token Wera ya. Ini lu beli token Wera, misalnya dengan priority fee-nya 0 dan briefnya ini 0. Nah, kayak kuning kayak gini ya. Nah, ini bisa dikategorikan sebagai transaksi rendah atau transaksi dengan fee rendah ya. Jadi urutan transaksi lu itu bakal lebih lama daripada orang yang pakai fee transaksi besar ya. Nah, kategori yang kedua ya, ini fee rata-rata. Ini orang-orang yang biasanya ngikutin rekomendasi dari ini ya. Rekomendasi priority fee sama rekomendasi brief ya. Jadi biasanya mereka itu 001 ya. Nah, ini udah nggak kuning kan. Nah, ini biasanya orang-orang yang mengikuti rekomendasi dia masuk kategorinya ini ya, fee rata-rata. Nah, biasanya kalau orang dengan pembelian nominal besar ya, misalnya contoh ya, gua misalnya mau beli token Wera ya, pakai eh, $10.000 misalnya. Di sini gue mau beli nih. Terus gue settingnya begini kan, otomatis gue prioritinya gue setting sekitar misalnya sekali ini 1 sol ya, biar apa?
biar gua dieksekusinya tuh lebih cepat daripada pembelian orang lain ya. Nah, tapi di sini gua misalnya teledor ya, slippage-nya ini gua pasang 80% misalnya. Nah, di sini gua misalnya udah ya settingnya kayak gini misalnya. Terus gue beli tuh masuk pakai $10.000. Contoh ini mah contoh ya. Gue beli, gua kliknya, beli tek. Nah, ketika gua beli beli atau eksekusi di sini, gua klik ya. Nah, itu dia itu masuk ke antrian mempool sini ya. Jadi memory pool ya. Jadi di mempool ini apa ya? Kategori dari semua ini tuh disusun ulang ya hingga nanti jadinya begini ya. Di sini miner akan mengeksekusi pembayaran dengan fee yang lebih tinggi terlebih dahulu. Jadi dengan kata lain, dari ketiga ini ya, fee yang paling besar tentunya akan dikerjain sama miner itu di urutan pertama ya di sini. Nah, selanjutnya baru miner ini ngerjain punya si fee rata-rata, selanjutnya punya fee rendah ya, punya si fee rendah. Nah, pelaku front running ini dia biasanya ya menaikkan fee transaksinya itu lebih besar daripada orang dengan fee besar ini ya. Contohnya tadi kan gue masuk dengan gue beli token ini dengan $10.000 ya. Dengan settingan seperti ini ya. CPS 80, priority 1 sol ya, brief 1 sol. Nah, pelaku front running itu biasanya dia menaikkan priority fee-nya. Jadi gini ya, 2 misalnya contohnya 2 kali lipat. Nah, udah. Nah, di sini botnya ini ya. Botnya ini mendeteksi ya. Mendeteksi ada transaksi masuk dengan nominal besar ya. Dia bakal otomatis nge-trigger untuk naikkan fee apa ya, untuk mengalahkan fee dari orang yang masuk dengan nominal besar ini ya. Di sini kan dia masuk dengan $10.000 ya, contoh ya. $10.000. Nah, botnya ini nge-trigger nih, ngelihat nih. Oh, ada transaksi besar nih. Nah, dia langsung nyeting pembelian misalnya dengan fee yang lebih besar dari ini ya. Nah, dia di sini setting fee-nya itu 2 sol ya, 2 sol, briefnya itu 2 sol ya. Nah, otomatis dengan settingan ini ya, si pelaku front running ini dia jelas dieksekusinya itu pasti lebih awal ya di sini ya. Di urutan pertama sebelum dari si gua ini ya yang membeli dengan $10.000 ya. Nah, di sini ketika ini nggak diaktifin ya, MEV protection ini nggak diaktifin, dia itu kelihatan sama bot ya. Kelihatan sama bot kalau dia nih transaksinya $10.000 ya. Fee-nya cuman 1 sol ya, briefnya cuman 1 sol. Nah, si botnya ini bisa ngelihat gitu, bisa ngelihat karena apa? Karena MEV protection-nya nggak diaktifin ya. Jadi si pelaku front running ini dia ngambil kesempatan dong. Oh ya udah, kita masuk, kita beli koin ini duluan ya. Kita beli koin ini juga, si Wera juga dengan priority fee lebih besar daripada ini yang si pembeli fee besar. Nah, di sini dia masuk dengan sol 2 sol 2 sol ya. Nah, di sini dia misalnya masuk dengan $5.000 ya. Nah, ketika si pelaku front running ini beli juga ya dengan fee yang lebih tinggi, otomatis dia akan mempengaruhi harga lebih dulu ya daripada si fee besar ini ya. Nah, di sini contohnya ketika pelaku front running ini berhasil dieksekusi pembeliannya ya, dan ini misalnya tiba-tiba naik harganya. Naik sekitar 78% ya. Nah, itu otomatis ya yang fee besar ini dia yang tadinya belinya niatnya di sini, dia ngekliknya di sekitar harga 43k market cap ya. Itu mau nggak mau dia akhirnya ke eksekusinya di sini di atas di mana 78k gitu. Jadi ketika dia belinya di sini, ngekliknya di sini, karena slippage dia 80% ya. Tiba-tiba harga naik dong ya. Dan ketika naik dia baru ke eksekusi di sini ya. Nah, itu namanya front running ya. Nah, kalau back running gimana? Back running itu kebalikannya ya. Jadi ketika si pelakunya ini dia kan berhasil ngebeli di sini ya. Dia berhasil ngebeli di sini. Nah, ketika misalnya si pembeli dengan fee besar ini ngerasa, wah gue rugi nih, gue beli di harga segini ya. Padahal gue eksekusinya di sini, kok gue kebelinya di sini. Nah, di sini dia misalnya panik nih, dia mau ngejual nih, mau ngejual. Nah, pas dia ngejual lagi dengan fee-nya priority fee 1 sol dan briefnya itu 1 sol dengan slippage-nya 80, misalkan dia panik ya. Dia jual lagi nih, dia jual. Nah,
di sini botnya ini ngedetek lagi, oh si ini dia yang tadi beli 10.000 dia mau ngejual lagi nih. Nah, terus si pelaku dari front running ini yang tadi dia melakukan back running ya, di mana dia ngejual duluan sebelum si fee besar ini jual ya. Nah, ketika itu dia kan eksekusi tuh. Nah, di sini di mempol dia kelihatan nih sama ini si bot ya. Nah, udah kelihatan sama si bot. Nah, dia melakukan back running nih ceritanya yang attack-nya ini ya. Nah, di sini yang pembelian besar 10.000 itu panik dia ngejual. Nah, ketika dia ngeklik ngejual di sini, nah itu tiba-tiba harga turun tuh. Harga turun drastis misalnya. Jadi segini, jadi misalnya turun tiba-tiba 40% ya. Nah, tiba-tiba walaupun dia kliknya di atas ini, nah itu eksekusinya bakal ke sini, di sini ya. Di mana harga udah turun sekitar 36%, baru ke eksekusi. Karena apa? Dia fee-nya itu kalah sama fee si tukang attack ya. Nah, itu contoh dari back running ya. Jadi ketika dia ngejual di harga tinggi, tahu-tahu tereksekusinya malah di harga rendah ini ya, di mana udah turun gitu. Di mana si pelaku dari tukang attack ini udah jual duluan sebelum si yang fee besar ini ngejual ya. Nah, kalau gabungan keduanya itu namanya sandwich attack, di mana dia udah biasanya udah targetin ya begitu gitu. Di mana dia beli langsung disikat dan jual langsung disikat juga. Nah, jadi kapan waktu yang penting untuk mengaktifkan MAV protection ini ya. Jadi kalau misalnya lu masuk cuma pakai $1 contoh, ya lu nggak perlu mengaktifkan MAV protection. Karena apa? Yang pertama ya, lu main di meme coin. Yang kedua, uh, ya lu nominalnya nggak terlalu besar gitu. Ya, kecuali lu nominal sekali masuk $100 itu ada kemungkinan ya lu aktifin aja MAV protectionnya ya. Tapi kalau lu cuma masuk pakai $1 $2 nggak perlu. Karena apa? Ya lu bakal ngabisin fee. Karena apa? Kalau kita mau ngaktifin ini ya MAV ya nih. Ini lu harus ngaktifin briefnya ya nih. Kalau misalnya contoh, kalau gue mau mengaktifkan ini ya, tuh dia tuh bakal merah ya. Dia ngasih tahu kita butuh brief ya. Nah, brief ini apa? Jadi kalau di sini, kalau di sini ya, kalau di uh, contohnya ini, briefnya itu ibaratnya dia apa ya? Kita ngebayar apa ya? Ini tambahan ya, personil tambahan untuk ngejagain transaksi kita ya. Nah, ini sebenarnya MAV protectionnya ini ibaratnya apa ya? Satpam ya yang ngejagain kita biar biar transaksi kita tuh nggak kelihatan sama si bot jahat ini ya, yang melakukan sandwich attack. Nah, jadi ketika MAV protection ini diaktifkan, itu ibarat kita nyewa bodyguard lah gitu, biar kita nggak kelihatan mau beli banyak atau kecil gitu ya, dengan nominal banyak atau kecil. Nah, itu MAV protection. Tapi tentunya ya, ini kita harus nyogok dong gitu. Ibaratnya untuk bayar personil-personilnya itu kita harus bayar. Nah, itulah sebabnya kalau kita ngaktifin MAV protection itu biasanya ya, itu briefnya ini harus diisi juga gitu. Misalnya 1 sol gitu. Nah, ini kan udah nggak merah gitu. Jadi gitu ya cara kerja dari MAV protection ini. Ibaratnya MAV protection ini untuk menghindari kita dari sandwich attack ya, front running dan juga back running ya, dimana ini sangat merugikan kalau kita bertransaksi dengan nominal yang sangat besar ya. Nah, oleh sebab itu kalau nominalnya cuma $1 $2 ya, saran gue nggak usah diaktif-aktifin yang gini-gini lah. Karena ngabisin fee gitu. Kecuali ya kalau mungkin transaksi udah mulai kayak $100 itu maybe mungkin ya bisa lah diaktifin ya. Karena di sini ya terlebih lagi di meme coin kan nggak terlalu banyak yang apa ya ngebot untuk MAV ya. Jadi ya menurut gue sih kalau kayak kita MAV nggak terlalu perlu lah ya. Jadi itu ya, semoga paham. Walaupun gue juga bingung kasih analogi yang lebih mudahnya ya, tapi semoga ini paham ya untuk lu semua yang mau tahu apa itu MAV protection dan gimana cara kerjanya.